saya Rosiana Kurota Ayun dari Prodi Pendidikan IPA 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor basis dan vektor satuan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang vektor basis. Apa sih yang dimaksud dengan vektor basis itu? Nah, vektor basis itu merupakan vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Nah, vektor itu ada yang di dimensi 3 dan ada yang di dimensi 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang vektor yang ada di dimensi 3. Langsung saja kita gambarkan sumbu koordinatnya ya. Vektor di dimensi 3 ini terdiri dari 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Vektor basis yang searah dengan sumbu X ini dinamakan dengan vektor I. Kemudian, vektor basis yang searah dengan sumbu Y ini dinamakan dengan vektor J. Kemudian, vektor basis yang searah dengan sumbu Z ini dinamakan dengan vektor K. Sehingga setelah menggambarkan sumbu koordinatnya ini bisa dituliskan menjadi vektor I plus vektor J plus vektor K. Nah, vektor I, vektor J, dan vektor K ini disebut dengan vektor basis standar. Nah, semisal vektor A sudah diketahui sumbu-sumbu koordinatnya, yaitu A1, A2, dan A3. Dengan A1 ini sebagai X, A2 sebagai Y, dan A3 sebagai Z. Bisa kita tuliskan sini dengan A1,0,0 plus 0,A2,0 plus 0,0,A3. Kemudian dihasilkan koordinat A1 dengan koordinat X, Y, Z 1,0,0 dengan koordinat 2 dengan sumbu koordinat X, Y, Z 0,1,0 dan A3 dengan koordinat 0,0,1. Nah, dari sumbu koordinat yang sudah diketahui ini, kita langsung bisa menggambarkan sumbu koordinatnya. Sumbu A1 ini kan searah dengan sumbu X dengan koordinat 1,0,0 di sini. Kemudian sumbu A2 ini A1, A2 dengan koordinat 0,1,0 dengan Y kan 1, berarti ini di sini kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang terakhir adalah sumbu koordinat Z dengan koordinat 1, berarti di sini. Kita tarik garis dari sumbu Y tadi sejajar dengan sumbu Z. Setelah sudah diketahui ini A1, A2, dan A3, yang terakhir kita bisa tarik garis dari sini. Semisal kita tuliskan di sini adalah titik P dengan koordinat A1, A2, dan A3. Setelah ketemu koordinatnya ini, kita bisa dituliskan hasil akhirnya vektor A
sama dengan A1 I plus A2 J plus A3 K. Kemudian vektor yang ada di dimensi 2 itu terdiri dari dua sumbu koordinat saja, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan ini sumbu Y. Vektor yang searah dengan sumbu X ini dinamakan dengan vektor I, sama dengan yang di dimensi 3 tadi ya. Kemudian yang searah dengan sumbu X dinamakan dengan sumbu vektor J. Jika diketahui vektor A dengan koordinat A1, A2, kita bisa menggambarkan sumbu koordinatnya menjadi sumbu koordinat 1 yang sejajar yang searah dengan sumbu X. Jadi di sini ini sebagai A1 I. Kemudian koordinat Y A2, ini kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sini. Ini sebagai A2 J. Yang terakhir kita bisa jumlahkan kedua vektor ini menjadi P dengan koordinat 1, A2, sehingga kita bisa tuliskan hasil akhirnya menjadi vektor A sama dengan A1I plus A2J. Agar lebih mudah memahaminya, langsung saja kita masuk ke contoh soal ya. Misal di sini diketahui vektor A dengan vektor I plus 2J min 3K dan vektor B sama dengan 4I plus 7K. Tentukan nilai vektor 2A plus 3B. Nah, jika ditanyakan soal seperti ini, maka langsung saja kita tuliskan ini yang ditanyakan ini di sini. 2A plus 3B sama dengan, langsung saja kita masukkan ya, nilai A-nya ini dimasukkan ke sini. 2 kali I plus 2J min 3K plus 3 kali kita masukkan nilai B-nya ini ke sini. 4I plus 7K. Kemudian langsung saja kita kalikan ya, menjadi 2I plus 2 kali 2 4J min 2 kali min 3 min 6K plus 3 kali 4I menjadi 12I plus 3 kali 7 menjadi 21K. Selanjutnya kita kelompokkan yang mempunyai vektor yang sama, vektor satuan yang sama. 2I plus 12I menjadi 14I. Kemudian 4J plus 4J, kemudian min 6K plus 21K menjadi plus 15K. Selanjutnya kita masuk ke materi vektor satuan. Apa sih yang dimaksud dengan vektor satuan itu? Vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, sama seperti dengan vektor basis tadi, ada vektor I, J, dan vektor K. Ini
ketiga ini dinamakan dengan vektor satuan. Semisal ada vektor A, ini ada vektor A, dengan syarat vektor A ini tidak sama dengan 0, maka kita dapat mengetahui vektor satuan yang memiliki panjang sama atau searah dengan vektor A ini dengan menggunakan rumus. Misalkan yang kita cari adalah vektor U ya. Vektor U sama dengan 1 per panjang dari vektor A kali vektor A. Nah, bisa kita tulis menjadi vektor A per panjang vektor A. Langsung saja kita ke contoh soal ya. Semisal ini ada pertanyaan, tentukan vektor yang searah dengan min 7i plus 5j min 8k. Nah, jika diketahui soal yang seperti ini, maka kita harus yang pertama-tama mencari panjang dari vektor S ini terlebih dahulu. Panjang vektor S sama dengan akar dari min 7 kuadrat ini, kita kuadratkan semua, plus 5 kuadrat plus min 8 kuadrat. Min 7 kuadrat adalah 49 plus 25 plus min 8 kali min 8, 64. Kemudian kita jumlahkan, jadi akar dari 138. Setelah ketemu panjang vektor S, selanjutnya kita mencari vektor yang searah dengan vektor S ini. Misalkan dengan vektor X ya, kita masukkan rumus yang tadi, rumus ini menjadi 1 per vektor S kali vektor S sama dengan 1 per akar 138 dikali dengan vektor S yang ini, min 7i plus 5j min 8k. Kemudian kita kalikan menjadi min 7 per akar dari 138i plus 5 per akar dari 138j min 8 per akar dari 138k. Jadi vektor X ini merupakan vektor yang searah dengan vektor S. Yang terakhir saya akan membahas tiket nomor 20 dan nomor 24. Yang nomor 20, tentukan nilai vektor A plus vektor B, kemudian vektor 4A plus 2B, kemudian panjang dari vektor A dan panjang dari vektor A min vektor B. Dengan vektor A sudah diketahui 5i plus 3j dan vektor B min 1 min 2j. Langsung saja kita cari yang pertama, ada vektor A plus vektor B. Langsung saja kita masukkan ini ke sini, 5i plus 3j min i min 2j. 5i min i menjadi 4i, 3j min 2j menjadi plus j. Kemudian yang kedua, 4a plus 2b. Langsung saja kita masukkan 4a nya ini, 5i plus 3j plus 2 kali nilai b nya kita masukkan, min i min 2j. 4 kali 5i
20i plus 4 kali 3 12j. 2 kali min i menjadi min 2i. 2 kali min 2j menjadi min 4j. Selanjutnya 20i min 2i menjadi 18i. 12j min 4j jadi plus 8j. Kemudian yang ketiga, panjang dari vektor A. Kita langsung masukkan saja nilai A-nya tadi, 5i plus 3j. Selanjutnya kita kuadratkan semua 5 sama 3 ini, jadi 5 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 plus 9 akar 34. Kemudian yang terakhir, vektor A min vektor B. Langsung kita masukkan saja nilainya, 5i plus 3j ini min i min 2j. Kemudian kita masukkan 5i plus 3j plus i plus 2j. Kemudian kita jumlahkan dahulu, 5i plus i 6i, 3j plus 2j 5j. Selanjutnya kita kuadratkan seperti soal yang tadi menjadi akar 6 kuadrat plus 5 kuadrat. Akar dari 36 plus 25. Akar dari 61. Kemudian untuk tingkat yang nomor 24, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor min 5i plus 3j min k. Yang pertama, kita harus mencari panjang dari vektor min 5i plus 3j min k nya terlebih dahulu. Sama dengan akar dari ini dikuadratkan semua ya, seperti sama yang tadi, min 5 kuadrat plus 3 kuadrat min 1 kuadrat 25 plus 9 plus 1 jadi akar 33. Setelah ketemu panjang dari vektor ini, selanjutnya vektor satuan yang mempunyai arah yang sama dengan vektor ini adalah, kita menggunakan rumus yang tadi ya, 1 per panjang vektor min 33 akar 33 dikali dengan vektor min 5i plus 3j min k sama dengan, kita kalikan saja menjadi min 5 per akar 33 i plus 3 per akar 33 j min 1 per akar 33 k. Jadi, vektor satuan yang searah dengan vektor min 5i plus 3j min k ini adalah vektor min 5 per akar 33i plus 3 per akar 33j min 1 per akar 33k. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.